Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Batam TV. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Baik pemirsa, senang sekali rasanya saya Wasti Dayat Boho bisa menyapa pemirsa Batam TV semua pada hari ini Sabtu 16 Agustus 2025, tentunya dalam program Dialog Khusus dengan tema Langkah Berani Menuju Batas Edukasi Anti Narkoba dari Singapura ke Batam. Tentunya hari ini sudah hadir bersama kita salah seorang narasumber, yakni Ibu Nur Azlina selaku founder Ultimate Friends Singapura. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita panggil Kak aja kali ya, biar sama gitu ya. Lebih selesa. Yes, betul. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya saya sampai di Batam ni semalam malam. Ya, tapi sempatlah berehat. Datangnya berdua. Tapi maaflah hari ini suami saya Muhammad Hari enggak bisa bersama kami sebab dia lagi sakit, enggak berapa sihat badan. Ya. Baik, nggak apa-apa ya, tapi yes. Oke, tapi gimana nih perjalanannya menuju dari Singapura ke sini? Seperti apa tuh? Karena kan di Batam sendiri cuacanya lagi tidak baik-baik ya. Ya, di Singapura pun hujan juga, sama hujan juga. Jadi di Singapura tuh bila kita datang sini di ferry Harbourfront, hari ini ramai. Semalam pun ramai sangat orang. Mungkin lagi musim libur ya. Yes, ya, di Singapura pun kita baru habis hari kemerdekaan 9 Agustus. Jadi kebanyakannya semua ke Batam untuk bercuti. Ya. Oke, karena juga dekat juga ya gitu. Oke, baik. Kak Nur, hari ini kita akan bicara dan juga berbagi informasi yang sangat penting dan juga yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda. Semua orang ya, terutama untuk generasi muda, yaitu narkoba. Kalau bicara tentang narkoba, pasti terbesit di pikiran kita adalah sebuah zat yang berbahaya jika dikonsumsi. Nah, mungkin untuk mengawali perbincangan kita dalam dialog siang pagi ini, Kak Nur bisa berbagi sedikit dulu apa sih narkoba dan kenapa orang-orang dilarang untuk mengkonsumsi narkoba? Narkoba di Singapura kita memanggilnya sebagai dadah. Okay? Dadah. So narkoba ni adalah sejenis kirakan dadah ataupun sejenis chemical lah. Boleh jadi daripada hasilan pil-pil ataupun hasilan daripada tumbuh-tumbuhan, tapi yang membahayakan kesihatan kita. Dan narkoba juga akan memberikan seperti faktor-faktor halusinasi dalam diri kita dan boleh membuatkan kemudaratan dalam diri kita. Ya. Berapa banyak mungkin ya kalau kita bicara salah satu jenis saja narkoba, berapa kali atau berapa banyak orang mengkonsumsi baru bisa terasa tuh dampaknya begitu? Nak katakan berapa konsumsinya sedikit susah sebab contohnya di Batam ya, saya tahu di Batam popular dengan lem. Lem di Singapura kita panggil gum ataupun glue. Okay, di Batam lem. Jadi di Singapura pun lem ni consider sesuatu jenis narkoba yang termurah. Jadi senang didapati oleh belia-belia dan juga mungkin dalam sekali sedutan, 2 kali sedutan mereka sudah dapat merasakan kirakan nikmat high, kita panggil high lah, kirakan rasa halusinasi itu sudah ada. Jadi di situ kita dapat melihat walaupun dengan mencuba dalam masa satu kali, ia dapat menjejaskan kita punya pemikiran, menjejaskan kita punya konsentrasi untuk melakukan apa saja. Sebab consumption dalam kategori, walaupun dalam kategori satu kali saja mencuba, ia membahayakan.
sudah terpengaruh begitu. Iya, betul. Oke, tapi hari ini kita bicara tentang satu gebrakan baru yang ini juga ternyata sudah berjalan beberapa tahun di Singapura. Iya. Dan ini sudah menuju masuk ke Indonesia, yaitu gerakan memberi edukasi narkoba. Sekarang sudah masuk di Batam. Mungkin bisa diceritakan sedikit kenapa Kak Nur bisa termotivasi untuk membangun satu gerakan ini? Okey. Asalnya di Singapura, saya dengan suami adalah kami adalah keduanya bekas pengguna. Kami adalah bekas pengguna. Jadi di situ kami telah dihantar ke pusat pemulihan di Singapura untuk melalui rawatan rehabilitasi di sana. Jadi selepas kami menjalani pusat pemulihan di sana, kami juga menyertai NGOs. NGOs kirakan mereka ada pro-social activity di Singapura. Dan di situlah tertariknya untuk kami menubuhkan organisasi kami sendiri. So bila kami membuat pro-social activities di Singapura, kami banyak melakukan macam talk ataupun sharing di sekolah-sekolah. Dan juga international seminar, dan di situ juga datangnya minat untuk kami pergi lebih jauh dengan mempunyai objektif untuk bukan hanya untuk membantu diri kami sendiri, tapi juga untuk membantu mereka yang lain di Singapura. Asalnya di Singapura aja, tapi selepas berapa perkenalan yang kita ada melalui satu seminar internasional yang saya ada bersama Singapore Anti-Narcotic Association. Di situlah saya mempunyai network lebih besar, mengenali orang daripada Malaysia, Indonesia. So dari situ pertamanya saya mendapat jemputan daripada Malaysia untuk membuat kirakan pengkongsian tentang anti narkoba dengan jalan cerita saya di Malaysia. Di situ juga terbukanya lah niat untuk cuba pergi ke Batam untuk melakukan kirakan program edukasi untuk anti narkoba untuk belia-belia di sini. Artinya di Singapura sendiri sudah berjalan cukup lama sudah, begitu. Iya. Dan mulai bergerak masuk ke Batam ini sejak kapan sih Kak? Kami bergerak ke Batam pada tahun 2024. 1 tahun berjalan edukasi. Dengar-dengar informasi katanya sudah ada beberapa sekolah yang mana Kakak masuk untuk memberikan edukasi. Betul. Kami bermula dengan SMK 6, SME 1, ada juga di pusat-pusat pesantren, Usmania, dan untuk hari ini juga kami akan ke Insan Harapan. Hari ini setelah dari Studio Batam TV. Iya, betul. Wah, luar biasa. Baik, ini berangkat dari niat yang sangat luar biasa dan ternyata ada kisah di balik niat tersebut ya. Ternyata Kak Nur dan juga suami sebagai pengguna aktif. Ya, kami mungkin saya akan ceritakan sikit tentang diri saya. Saya pengguna aktif narkoba dari usia 12 tahun. Jadi pada usia 12 tahun tu permulaannya dengan menggunakan lem di Singapura. Jadi di Singapura lem tu pada usia 12 tahun kita belum dapat dengan harga begitu murah, iaitu $1. $1 di Singapura. Jadi kalau di Singapura tu masa tu bila pergi sekolah kita punya duit allowance sekolah lah. Saya ada dalam $2 cukup untuk ambil lem, untuk beli lem. Jadi masa tu bila sudah terlibatkan diri dengan narkoba lem, sedikit demi sedikit saya makin menambahkan untuk mencuba candu-candu yang lain, narkoba yang lain. Jadi bila sudah ke tahap yang lainnya, contohnya saya telah mencuba ekstasi, syabu, dan juga daripada menghidu, mengisap, saya juga mencubanya melalui jarum. Jadi selepas tu pada usia 18 tahun saya juga telah didiagnos mengidap penyakit hepatitis C, iaitu terdapat liver inflammation lah. Liver inflammation tu kirakan paru-paru saya seakan-akan bengkak.
bengkak. Jadi saya harus melalui pusat pemulihan dalam masa setahun untuk pergi rawatan untuk saya punya liver. Ya. Luar biasa. Tapi ini juga mungkin bisa berbagi dengan pemirsa Batam TV khususnya untuk generasi muda di Batam. Kenapa pada saat itu Kak Nur punya ketertarikan untuk zat berbahaya ini? Okey. Selalunya bila kita ni bercampuran lah dengan kanak-kanak yang kurang positif, semuanya negatif, di situlah bila kita melihat ada kanak-kanak yang lain terlibat dengan dadah, kita pun terikut-ikut ingin mencuba. Terikut-ikut. Jadi bila kita melihat ada di antara kawan-kawan yang mengambil narkoba ataupun mengambil lem lah masa tu. Jadi saya rasa kalau saya tidak mengikut serta mereka, saya rasa macam saya dipinggirkan. Jadi di situ saya tak ada, antara keluarga saya tak ada yang terlibat dengan narkoba. Cuma saya seorang aja dalam keluarga. Jadi kebanyakan dari influence kawan-kawan sendiri. Tapi pilihan tu adalah pilihan saya sendiri ketika masa tu untuk melibatkan diri dengan lem. Tapi pada saat itu di usia 12 tahun sampai dengan usia 18 tahun, dampak yang dirasakan seperti apa selain di dalam tubuh sendiri dan seperti apa orang sekitar? Okey. Bila kita mengambil narkoba, kita punya behavior lah. Kita punya behavior seakan-akan sedikit berubah. Kita akan cuba pinggirkan diri daripada keluarga. Ada ketikanya pun kita punya sistem, body system kita seakan-akan lemah. Ada pula masanya bila kita ambil certain drugs which is macam syabu. Syabu ni membuatkan kita ada energi. Jadi tapi bila kita ada energi, kita juga akan menjadi lebih marah sebab kita kurang tidur. Sebab different, tiap-tiap narkoba, tiap-tiap jenis narkoba dia ada lain-lain dia punya side effect. Jadi side effect itu akan membuat kita ada berlainan sifat atau berlainan perubahan perilaku. Ya. Gimana cara pada akhirnya bisa keluar saat itu? Maaf again? Gimana caranya bisa keluar dari pengguna sebagai seorang pengguna? Melepas. Masa tu saya rasa untuk siapa yang sudah terlibat dengan kecanduan memang tidak mudah untuk keluar. Jadi ketika itu untuk saya sendiri, saya telah ditangkap oleh macam di sini BNN, Pusat Bureau Narkoba. Di Singapura kita panggil CMB, Central Narcotic Bureau. CMB ni tugas mereka hanya menangkap kira-kira pesalah-pesalah yang pengguna lah, pengguna narkoba. Jadi masa tu pada usia 25 tahun saya telah ditangkap oleh CMB untuk dihantar ke pusat pemulihan lah. Jadi bila saya berhenti tu secara dipaksa, secara cold turkey. Tapi memang kalau kita sudah mengambil narkoba untuk kita berhenti secara sendiri, memang agak susah. Agak susah. Jadi sebab kerananya badan kita sudah dipenuhi dengan toksik narkoba, kecanduan. Jadi toksik itu seakan-akan untuk kita berubah sebab sifat kita pun sudah berlainan, perilaku kita sudah bertukar. Jadi untuk ada keluarga untuk menasihatkan kita untuk berubah, kita pun kadang-kadang jarang mau dengar. Jadi kalau adanya terdetik di antara yang saya kenal dalam Ultimate Friend SG yang bila mereka sudah terlibat dengan kecanduan kembali, mereka akan ke depan, mereka akan cakap macam mereka ingin berubah, mereka ingin berhenti. Jadi di Singapura kita ada pusat NAMS, National Addiction Management, yang bisa kita pergi ke sana meminta bantuan untuk detox. Jadi di antaranya kalau mereka ingin berubah, kita adakan kita akan mengajarkan cara-cara untuk berubah. Tapi mereka harus pergi ke pusat NAMS ni lah untuk buat detoxification lah.
Ya. Tapi itu butuh waktu berapa lama? Di Singapura saya rasa bila dalam keadaan begitu, dia akan adakan macam doktor untuk bertemu dengan dia, untuk mungkin kadang-kadang kena warded untuk seminggu, 2 minggu. Ini terpulang pada kondisi masing-masing lah. Dah mungkin mereka terlibat dengan kecanduan agak lama, mungkin mereka akan di sana lebih lama. Ya. Oke, baik. Ini sangat menarik pemirsa ya. Tapi kenapa nih Kak Nur dan juga suami setelah mendirikan satu gerakan yang sangat positif, memberi dampak positif, kenapa Batam yang terpilih? Kenapa tidak daerah lain? Apakah dengan alasan dekat saja atau seperti apa? Okey. Asalnya Ultimate Friend SG, namanya adalah Ukhuwah Filah Singapura. Ukhuwah Filah Singapura. So Ukhuwah Filah Singapura ni ditubuhkan untuk mengumpul dana untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan di Singapura ataupun di Batam. Jadi asalnya pada tahun 2002-2003 kami sudah ke Batam melalui Ukhuwah Filah Singapura untuk mengagihkan Quran ataupun Yasin, membantu pondok-pondok pesantren. Tapi di situnya bila kami tubuhkan Ultimate Friends, kami juga ada kirakan ada network lah, connection dengan yayasan di Batam. Di situnya kami buka peluang ini untuk mengadakan edukasi anti narkoba di sini. Jadi daripada Ukhuwah Filah yang ditubuhnya hanya untuk kaum Muslim. Untuk kaum Muslim, tapi ditukar jadi Ultimate Friends untuk fokus pada kaum yang lain juga. Jadi kami membuka sesuatu yang sekular, bukan hanya untuk membantu kaum Muslim, tapi untuk membantu semua orang. Secara global begitu. Ya, betul. Tapi selain Indonesia, ada negara tetangga lain? Sekarang di Singapura, Indonesia dan Malaysia aja. 3 negara ini. 3 negara. Fokus aja. di 3 negara ini. Iya. Baik. Nah ini sudah mengawali dengan beberapa sekolah, dan kemudian hari ini setelah dari Studio Batam TV nanti juga akan ada satu sekolah untuk di mana dilakukan edukasi. Apakah sejauh ini ada hambatan yang krusial begitu untuk memberikan edukasi kepada generasi muda? Plan kami sebenarnya di Batam ni, tiap kali bila kita buat apa-apa planning ya, kami ada structured planning. Jadi pada tahun ni memang kita plan untuk mengadakan program at least 4 kali di Batam, mengikut jadual yang kami sudah bincangkan lah. Jadi program yang akan datang akan berlaku pada Disember juga. Kami juga ada tujuan adanya pelantikan, insya-Allah akan datang untuk Ultimate Friends Batam juga. Kepengurusan khusus di Indonesia, di Batam aja. Ya. Oke, luar biasa. Ini akan menjadi lebih baik ya untuk kerjasama dengan Singapura untuk menjalankan dan meneruskan visi misi ini. Betul. Baik. Kemudian untuk menyesuaikan metode penyuluhan di Batam agar sesuai dengan karakter maupun budaya Indonesia, khususnya di Batam, di Kepri itu seperti apa? Bagi saya sudah berada di Batam bukan hanya untuk edukasi anti narkoba, tapi kadang-kadang kami datang sini untuk bercuti. Jadi melihat pada belia-belia di Singapura dan di Batam, tidak ada banyak bedanya, sebab semuanya saya rasa mereka yang di Batam ni juga pintar-pintar ya budak-budaknya. Jadi bila pertama kali di bulan Januari kami melakukan edukasi anti narkoba, mereka dapat berinteraksi dengan kami begitu baik sekali. Mereka sangat terbuka, mereka faham dengan cara-cara kami membawa topik-topik tentang
anti narkoba. Bisa diterima. Bisa diterima, alhamdulillah. Jadi bila kita melakukan sesi ini, kami tak nak cuma hanya sekadar satu direction, one way kind of communication, tapi kami melakukan pelibatan bersama belia dengan sesi soal jawab, video-video, jadi mereka tidak merasa bosan melakukan edukasi anti narkoba ni. Berarti metode yang digunakan sudah cukup diterima begitu dengan anak-anak di Batam. Alhamdulillah. Oke, jadi hambatan yang apa gitu tidak ada ya untuk memberikan edukasi? Hambatan mungkin ada sebab mungkin bila mereka melihat kami daripada orang luar, mereka agak takut gitu ya. Sebab lagi mereka ingatkan kami daripada Singapura ingin melakukan macam program-program apa yang mungkin membosankan mereka. Tapi bila kami adakan sesi soal jawab ke apa, kami cuba mengadakan sesuatu yang sedikit macam fun way. Jadi kami akan memberikan sedikit hadiah untuk kepada mereka. Jadi mereka yang ke depan, jadi mereka rasa macam selepas satu ke depan sudah berani, yang lain nampak juga, yang lain pun akan ikut ke depan juga. Jadi dengan sendirinya tertarik. Tertarik. Baik. Sejauh ini apakah sudah ada kolaborasi dengan lembaga pemerintah atau komunitas terkait di Batam? Di Batam, sekarang ni bila kita melakukan apa-apa kolaborasi di Batam, kami bersama Yayasan Sahabat Ainul Ibrahim yang diwakili oleh Pak Eko. Jadi mereka bila melakukan apa-apa arrangement di Batam ni, Pak Eko akan uruskan. Jadi kami di Singapura akan datang dan melakukan edukasi ini bersamalah. Tapi insya-Allah macam saya beritahu sebelum ni, kami ingin membuka Ultimate Friends di Batam. Jadi lebih mudah untuk kami ke depan untuk bekerjasama dengan government di Batam ini. Ya. Berarti sejauh ini masih komunitas, bekerjasama dengan komunitas. Betul. Tapi cukup lancar ya Kak ya? Iya, cukup lancar. alhamdulillah. Antusias generasi muda seperti apa untuk menerima materi? Generasi muda so far di sini agak saya boleh dikatakan agak dapat menerima cara kami membuat edukasi. Alhamdulillah. Jadi saya rasa kami ingin teruskanlah berjuang dalam edukasi di Batam. InsyaAllah melihat kita ada plan untuk masa akan datang juga, di mana kita ingin melakukan seminar, menjemput beberapa sekolah satu kali. Jadi kita melakukan seminar dengan mungkin wali kota ke, kita ada plan lah. Ada rencana lebih besar lagi ke depan. Ya. Tapi ini berbicara soal edukasi yang kemudian fokusnya kepada generasi muda, kita masuk ke sekolah-sekolah. Apakah secara global masyarakat umum begitu di Batam maupun Singapura dan Malaysia seperti apa? Adakah rencana juga? Di Singapura memang asalnya kami mempunyai program untuk bekas pengguna. Jadi bekas pengguna ni kami bekerjasama dengan Singapore Prison. Singapore Prison iaitu juga pusat pemulihan di Singapura. Jadi kami ada dalam 60 peserta buat masa ni. Jadi mereka melalui program bersama kita sudah 2 tahun. 2 tahun bersama kita. Ya. Jadi program yang kami lakukan adalah workshop untuk self confidence, personal development, dan kami juga ada support group di Singapura untuk memberi mereka sokongan supaya mereka tidak terjebak lagi dengan kecanduan. Jadi di Singapura kami selalu mengadakan rencana ini dua kali sebulan. 2 kali sebulan, dan ia berterusan lah. Di Malaysia pula apa yang kami melakukan adalah lebih kepada seminar. Jika ada jemputan kami akan ke sana, sebab di Malaysia juga ada pusat pemulihan yang diketuai daripada government AADK. Jadi apa-apa kalau kita ada seminar di sana, kami juga akan bekerjasama dengan government di sana. Ya.
Begitu pula dengan Indonesia. Ya, Indonesia lebih kepada konsentrasi kami di Indonesia sekarang ni lebih kepada belia. Kami belum ingin mencuburi komunitas lagi sebab kami percaya untuk menentang narkoba, isu narkoba ni bermula daripada belia. Sebab belia, sebab kalau kita tidak bermula daripada usia mereka dari kecil, bila kita sudah dewasa, sedikit liat lah, kita panggil di Singapura liat, lebih susah untuk melentuhkan mereka untuk menjadi kirakan menjauhi narkoba ini. Karena sudah lebih dulu mengenal ya. Ya, betul. Sebab benda tu sudah menjadi habit iaitu menjadi perilaku mereka sendiri. Sebab hari-hari mereka sudah mengambil narkoba, sudah dalam keadaan kecanduan. Jadi untuk melentuh seseorang yang sudah dewasa lebih susah daripada belia. Sebab belia mereka asalnya antara mereka memang mereka belum pernah mencuba. Jadi sebelum mereka melakukan atau mencuba, kita kasih mereka seakan-akan warning lah, jangan dekati narkoba, bahayanya narkoba. Narkoba ni bukan hanya merosakkan diri sendiri, tapi ia juga merosakkan keluarga dan orang sekeliling kita. Ya. Ini yang penting harus diketahui, dicatat, bila perlu diikuti untuk adik-adik yang ada di rumah. Nanti kalau sudah datang Kak Nur, ya mohon untuk fokus didengar ya. Karena ini penting sekali. Kalau sudah ada edukasi dari usia dini, maka ini akan bisa teratasi ketika dia dewasa, tidak akan punya batasan diri begitu ya untuk terlibat sebagai pengguna, bahkan pengedar begitu ya. Ini yang kita khawatirkan. Nah, kemudian Kak Nur, kalau di Singapura sendiri yang Kak Nur tahu itu catatan tertinggi dalam 1 tahun terakhir tuh seperti apa tuh peningkatan pengguna untuk usia belia? Nak katakan bukan hanya di Singapura lah. Singapura memang sekarang ni kita lagi ada trend K-pop. K-pop tu ialah vape lah, vape seperti di Indonesia. Di Singapura tu K-pop ni agak popular kerana mereka mengguna vape ni untuk dicampurkan dengan candu. Jadi kebanyakan anak-anak belia di Singapura ni sekarang mengalami masalah kecanduan melalui vape. Jadi di Singapura kami seakan-akan berperang dengan situasi K-pop, iaitu vape ni, vape yang mengandungi candu. Melihat pada trend ini, kami juga tidak mahu terlihat kejadian di Singapura ni sampai ke Malaysia dan juga ke Batam. Jadi antara edukasi yang akan kami berikan pada hari ini juga adalah melalui masalah vape lah, di mana the pot itself tu mereka sebenarnya boleh campurkan candu di dalam. Mereka campurkan sendiri atau memang sudah dari daripada supplier pun ada, ataupun mereka dicampur sendirilah. Tapi kadang-kadang belia-belia ni tidak tahu yang dalam tu ada candu. Jadi ada sedikit berbahayalah untuk mereka. Kadang-kadang mereka beli, mereka tak tahu apa yang ada di dalam pot tu sendiri. Yang kita khawatirkan bisa jadi kedepannya nanti bisa disuntikan juga ke makanan atau minuman. Iya, gitu betul. Ya. Oke, ini yang akan kita ulas lebih jauh lagi Kak Nur. Kita tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus Langkah Berani Menembus Batas. Dari tadi saya nahan mata.
Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam, hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untaian kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Langkah Berani Menembus Batas Edukasi Anti Narkoba dari Singapura ke Batam. Masih bersama dengan Kak Nur ya. Ini perbincangan kita masih panjang Kak, masih ada semangat ya. Bicara soal narkoba memang kita harus memiliki semangat yang membara-bara. Karena kita mau menolong dan juga membantu adik-adik supaya tidak terjerumus. Karena pemirsa dan juga terutama untuk adik-adik yang ada di Kota Batam, yang ada di hadapan Anda saat ini merupakan mantan pengguna. Jadi informasi didapatkan langsung dari pengguna yang mana sudah merasakan begitu ya. Enaknya tapi juga dampak pahitnya begitu ya. Iya, betul. Baik, mungkin kita masih lanjut berbagi. Menurut Kak Nur sendiri nih, seberapa besar peran edukasi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan penegakan hukum yang berlaku baik di Singapura, Malaysia maupun di Indonesia? Saya rasa contohnya di Singapura ya, hukuman memang perlu ada sebab itu dapat kirakan mencegah daripada pengguna menjadi lebih terus-menerus untuk mengambil candu. Tapi edukasi juga begitu penting, terutamanya untuk belia-belia, sebab edukasi itu adalah sesuatu yang kadang-kadang kita tak sedar. Edukasi itu walaupun dititipkan secara sedikit demi sedikit, tapi subconsciously minda kita dapat mengingat apa yang cuba seseorang tu menyampaikan. Ya, jadi daripada edukasi itu sangat penting, walaupun dari sumber edukasi itu adalah sedikit ataupun mungkin jarang, tapi secara bagaimana minda kita bergerak ataupun berfungsi, informasi itu akan kita ingat jika sesuatu kejadian itu berlaku pada depan kita. Sebab edukasi yang kita cuba kongsikan selalunya kepada belia-belia tentang negativity tentang narkoba itu sendiri, kecanduan itu sendiri. Jadi mereka dapat ingat jika satu hari itu mereka berdepan dengan situasi tertentu, mereka akan ingat apa yang kami kongsikan melalui seminar ataupun melalui sharing
yang benda ini adalah berbahaya. Jadi mereka boleh sekiranya mereka boleh bertindak secara untuk berhenti dan berfikir dahulu sebelum melakukan. Ya. Nah, ini juga sudah menjadi pengalaman Kak Nur juga ya sejauh betul. ini. Gimana nih pengalaman yang paling berkesan ketika menjalankan program ini di Indonesia, khusus di Indonesia? Pengalaman yang paling berkesan adalah mereka, bila kami mengadakan sesi edukasi ni, selalunya kami berdepan dengan belia-belia yang sedang duduk ya. Jadi kami cuba melihat reaksi mereka. Bila kami membicarakan tentang narkoba. Dari situ kami melihat, cuba menanyakan ada tak kenalan siapa-siapa, ataupun kenalan kawan-kawan, ataupun kenalan ibu bapa sendiri mungkinnya yang terlibat. Sebab daripada reaksi mereka, mungkin kami dapat mengagak yang mereka ni whether mereka ni kenal tak candu ni sendiri. Ada yang antara mereka memang mereka tak tahu tentang candu, sebab mungkin daripada environment yang mereka tinggal tu adalah environment sesuatu yang positif. Tapi ada pula yang belia-belia environmentnya mungkin pencampurannya agak kurang baik kurang baik. Jadi di situ kami dapat melihat yang mereka lebih kenal candu-candu yang kami telah tebarkan dalam edukasi itu. Dan dari situ juga kami dapat tahu yang mereka ni exposure on the drugs itself is kirakan agak luas lah di situ. Ya. Oke, tapi sejauh ini Kak Nur gimana nih mengukur keberhasilan program ini yang sudah berjalan di 3 negara, terutama sekarang lagi difokuskan usia belia di Batam? Saya rasa melihat pada di Batam, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami juga cuba mengambil feedback daripada perwakilan daripada yayasan, bagaimana feedback yang diterima daripada sekolah-sekolah di Batam. Semuanya alhamdulillah. Mereka katakan edukasi ini amat penting dan amat berguna untuk belia-belia untuk memahami pentingnya isu-isu kecanduan ini. Sebab kecanduan ini macam saya katakan tadi bukan hanya masalah di negeri Singapura, dia juga di mana-mana negeri ada masalah kecanduan ni. Tapi masalah kecanduan ni juga ada dalam kategori bukan hanya masalah kategori masalah orang dewasa seperti kita. Mereka harus dilentur ataupun harus diberikan pendidikan dari awal lagi, iaitu dari usia belia. Oke, dan ini sudah berlanjut. Nah, apakah ada rencana untuk dilakukan di daerah lain selain di Kota Batam? Kan di Batam sendiri ini luas juga ya, di Kepri lah begitu. Apakah ada rencana untuk ke daerah lain di Indonesia? Insya Allah. Tapi tujuannya memang kami ingin memenuhi lah sekolah-sekolah di Batam dulu. Sebab prioritas di Batam dulu. Prioritas di Batam dulu. Sebab di Batam aja saya tahu ada berapa SMK, ada 16, ada berapa. Jadi saya rasa fokusnya memang melihat pada di Batam dulu. Itulah saya punya KPI lah. KPI ingin fokus di Batam. InsyaAllah kalau ada peluang, mungkin kami akan pergi ke kawasan Indonesia yang lainnya. Tapi tetap ada planning begitu ya untuk ke daerah lainnya. Tapi seperti apa sih kalau tantangan di Batam sendiri tuh dibandingkan dengan Singapura, seperti apa tuh? Tantangan, mungkin kalau kita melihat pada isu-isu di Batam dan di Singapura, dia banyak berkaitan. Sebab mungkin Singapura dengan Batam agak dekat ya. Jadi kalau kita melihat pada berita-berita di newspaper artikel ke apa kan, yang saya melihat pada newspaper artikel pada Januari tahun ini, antaranya K-Point yang tadi saya sebutkan, Vape, melalui Batam. Jadi BNN di Batam sebenarnya sudah menangkap mereka di Indonesia sebelum sampai ke Singapura. Jadi
begitu baik kalau kita dapat bekerjasama antara Singapura dan juga Batam untuk menentang isu-isu narkoba ini. Ya. Tapi sejauh ini kerjasama yang dilihat di Singapura sendiri dengan di Batam seperti apa yang Kak Nur lihat? Yang saya dapat melihat kerjasama di Singapura dan Batam adalah government lah. Government bekerjasama untuk menindas kegiatan kecanduan, isu candu. Selain itu, saya rasa di Singapura untuk organisasi seperti Ultimate Friends SG, hanya kami aja yang berada di Batam melakukan edukasi. Tapi selain itu ada organisasi lain yang bergerak di bidang yang sama di Singapura? Di Singapura terdapat banyak dalam bidang yang sama, tapi mungkin cara penyampaiannya berlainan lah. Tapi Ultimate Friend SG ke Batam melakukan lebih pada edukasi. Tapi organisasi yang lain fokus lebih untuk beramal untuk datang ke Batam. Ya. Oke, dan ternyata untuk menyetop kita katakan ya, karena kalau kita bilang mengurangi masih ada begitu, untuk menyetop dan juga mencegah agar tidak ada lagi belia-belia generasi muda yang menggunakan, ini juga diperlukan peran penting begitu. Sejauh mana yang Kak Nur lihat peran dari keluarga maupun sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkotika? Untuk stop kecanduan ni memang tidak mudah. Isu-isu tentang narkoba ni memang sangat membimbangkan, bukan hanya di negeri Batam, Singapura, Indonesia, malah di semua negeri. Tapi apa yang kita boleh lakukan adalah pertamanya edukasi kepada belia, bukan hanya belia, ibu bapa juga harus memain peranan untuk mengambil tahu tentang apa yang anak-anak mereka atau belia-belia melakukan di rumah, di luar rumah, untuk mencegah mereka dari terjebak mengambil candu ini, supaya mereka dapat mengelakkan dirilah. Dan kita juga melihat pada komuniti juga sangat penting, sebab kita tak nak komuniti yang berada di luar tidak mengambil prihatin tentang isu narkoba ni. Sebab kalau komuniti di luar nampak belia lagi ambil lem dekat tepi di mana-mana, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi benda tu hanya tidak dilihat begitu untuk dilihat begitu aja. Jadi komuniti juga sangat penting untuk mengambil tindakan dan ambil tahu jika terlihatnya isu-isu kecanduan yang tersebar luar. Jadi ini perlu peranan penting bukan saja dari orang tua, pihak sekolah, tapi juga komunitas-komunitas yang bergerak di bidang ini begitu ya. Betul. Dan juga kita semua pastinya kalau kita melihat ada di sekitar kita yang mungkin mencirikan menggunakan begitu atau bahkan sudah sampai di kategori candu, kita bisa memberitahukan kepada pemerintah setempat atau mungkin kepada komunitas yang kita ketahui untuk dicegah begitu ya, atau di stop bagi yang sudah menggunakan. Baik, bagaimana nih cara membangun kesadaran masyarakat maupun generasi muda agar tidak terlibat dalam penggunaan atau bahkan sebagai pengedar narkotika versi Kak Nur dari organisasi? Saya rasa melibatkan diri dalam isu-isu narkoba ni boleh menjadi sesuatu isu yang sensitif, terutamanya bila bercakap tentang seorang anak dan ibu bapa. Seorang anak dan ibu bapa. Kadang-kadang mereka ibu bapa enggak mau ke depan untuk membicarakan tentang isu-isu ini, sebab bagi mereka mungkin ia tidak penting. Jadi ibu bapa memainkan peranan untuk berkongsikan tentang bahayanya narkoba ini kepada anak-anak. Jadi ia bukan hanya datang daripada komuniti ataupun datang daripada organisasi seperti Ultimate Friends SG. Kami di sini hanya untuk membantu memberikan guidance saja, untuk memberikan sedikit macam penerangan tentang isu-isu ni. Tapi kami berada di sini hanya sebentar. Jadi waktu yang lebih kirakan
masa bersama belia adalah ibu bapa sendiri. Jadi ibu bapa sendiri adalah peranan yang sangat penting untuk memberikan nasihat, memberikan keterangan atau memberikan sedikit edukasi kepada belia-belia mereka. Ya. Sejauh ini pendekatan khusus mungkin yang digunakan oleh teman-teman Ultimate Friend? Okey, pendekatan khusus yang digunakan oleh Ultimate Friend SG untuk belia-belia, kami melakukan ada sesi jika mereka datang kepada kami secara personal, kami mengadakan sesi one-to-one mentoring. Okay, one-to-one mentoring, walaupun tak kiralah belia ataupun orang dewasa, kami mengadakan one-to-one sesi macam mentoring. Jadi kami akan melibatkan diri lebih dekat bersama mereka untuk memahami masalah-masalah mereka yang mereka lalui. Sebab masalah narkoba ni bukan hanya masalah mereka kecanduan, tapi kadang-kadang mereka ada masalah dalaman mereka sendiri, seperti depression lah, depression, ataupun mereka ada childhood trauma yang mereka tidak pergi kan tidak really go to counselling sebelumnya. Jadi di situ kami cuba memahami masalah yang mereka lalui ketika itu yang melibatkan mereka kepada isu narkoba ni. Jadi pendekatannya seperti itu ya, Kak Nur ya. Terkadang juga memang betul pemirsa masalah rumah ya. Kadang-kadang anak-anak usia remaja ini sering terlibat cekcok dengan orang tua yang kemudian disimpan, tidak melakukan konsultasi begitu. Tidak ada obrolan, komunikasi dengan orang tua yang mendorong untuk terlibat menggunakan barang haram ini. Oke. Nah, mungkin dari Kak Nur sendiri gimana cara memastikan pesan yang disampaikan oleh teman-teman Ultimate untuk anak muda, generasi muda di 3 negara ini, terutama di Kota Batam seperti apa? Untuk memastikan pesan tersebut sudah diterima dengan baik. Saya rasa pesanan untuk anak-anak terutamanya di Kota Batam, pentingnya mengetahui yang isu candu ni adalah sangat penting, kerana bahayanya bukan hanya untuk bahaya pada diri kita sendiri. Bahaya pada diri kita sendiri melihat kepada banyak kategori, iaitu pemikiran kita, daripada fizikal kita, dalaman kita. Ia dapat merosakkan dan memudaratkan diri kita sendiri. Tapi ia juga dapat affect kita punya hubungan dengan keluarga. Hubungan dengan keluarga contohnya bila kita sudah mengambil dadah, kita mementingkan mementingkan candu ini lebih daripada keluarga kita sendiri. Jadi bila kita dah melebihkan candu ini daripada sebab kita ada situasi contohnya di Singapura ya, anak sanggup memukul ataupun membunuh ibu bapa sendiri, ataupun ibu bapa yang dalam kecanduan, membunuh anak sendiri. Terdapat banyak situasi yang kita melihat di Singapura, dan kami ingin mengelakkan situasi gitu terjadi di Kota Batam juga. Jadi saya rasa sangat pentinglah untuk anak-anak menjauhkan diri daripada narkoba, daripada narkoba. Oke. Baik. Selain itu mungkin ada pesan penting nih yang disampaikan oleh Kak Nur selaku founder dari Ultimate Friend Singapura kepada generasi muda di Kota Batam, karena mengingat kalau kita lihat setiap tahun itu pasti kita hanya menunggu apakah ada peningkatan atau penurunan persenan pengguna narkotika, karena ini mix campur begitu pemirsa, orang dewasa maupun belia seperti itu. Mungkin ada pesan penting yang ingin disampaikan kepada pemirsa, terutama untuk generasi muda di Batam. Okey, pesan penting yang saya rasa ingin saya sampaikan daripada Ultimate Friends SG, dadah ataupun narkoba ini adalah sesuatu yang berbahaya dalam diri semua orang, tak kira belia ataupun orang dewasa. Tapi kita sepatutnya mengelakkan daripada mencuba walaupun sekali. Jadi kalau boleh menjauhkan lebih baik daripada
kita mencuba. Jadi yang pentingnya message yang ingin disampaikan ialah narkoba ini bukan hanya memudaratkan diri kita, tapi ia memudaratkan orang sekeliling kita. Ya. Oke, ya, baik ya, itu pesan penting begitu dari Kak Nur untuk semua anak-anak muda yang ada di Batam bahwa betapa bahayanya narkotika bila kita sudah mengenal, bahkan kita sudah mengkonsumsi, ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga akan membahayakan orang-orang di sekitar. Betul. Oke, apakah ada rencana jangka panjang ke depan untuk menjangkau anak-anak muda Indonesia? Karena ini merupakan misi yang sangat bagus sekali membantu pemerintah di Indonesia juga. Saya rasa macam saya sampaikan tadi, setelah penubuhan atau pelantikan Ultimate Friends di Kota Batam nanti, mungkin akan lebih ada pendekatan untuk kita monitor anak-anak belia di Kota Batam lah, insya-Allah. Tapi sekarang dibuat masa ni sebab terdapat mungkin kesuntukan masa sebab kami berada di Singapura dan kami berada di Batam hanya sesekali aja. Jadi insya-Allah bila tertubuhnya Ultimate Friends Kota Batam, kami ada pelantikan yang akan datang. So daripada warga Kota Batam sendiri lebih mudah untuk kita berinteraksi. Sebab untuk saya pun contohnya di Singapura, kami lebih dikenali dengan berfasih dalam bahasa Inggeris dan Melayu. Jadi bila kita ada tubuhnya Ultimate Friends di Kota Batam, lebih mudah untuk berinteraksi, insya-Allah. Di masa akan datang, dan di situ juga kami akan melihat pada struktur-struktur program yang untuk menilai dan melihat pada statistik bahawa jika belia-belia yang melalui program-program edukasi ini, kami dapat melihat penurunan dalam libatan dalam isu narkoba ini, insya-Allah. Oke, harapan yang sangat besar ya, begitu untuk anak muda. Baik, terakhir mungkin harapan yang ingin dilihat oleh Kak Nur dan teman-teman di Singapura untuk melihat terwujudnya program ini di Indonesia. Harapannya seperti apa? Harapannya memang di Singapura, saya ada Ultimate Friends SG ni, kami ada peer mentor, iaitu mentor sebaya, yang kami juga melakukan training untuk mereka menjadi seseorang yang bisa mentor belia-belia di Singapura dan juga di Kota Batam. InsyaAllah kami akan membawa peer mentor ini ke Kota Batam untuk melakukan edukasi dan juga melakukan lebihnya kepada seminar-seminar supaya mereka juga mendapat exposure datang ke Kota Batam, melihat kelainan di situasi di Singapura dan juga di Batam. Jadi di situ kami berharap banyak lagi antara peserta-peserta daripada Singapura akan datang ke Batam untuk membantu bersama-sama Ultimate Friends. Tapi juga dengan anak muda di sini ya, setelah mendapatkan edukasi mungkin mereka juga bisa terlibat langsung. Iya, gitu. insya-Allah. Baik, closing statement dari Kak Nur terakhir untuk pemirsa yang ada di rumah, silakan. Ya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberikan peluang ini dalam dialog kursus di Batam TV. Terima kasih juga pada Panona kerana untuk mengadakan sesi ini agak janggal gitu ya, sebab saya enggak bisa Kita agak susah cakap Melayu. Ya, cakap Melayu. Sebab biasanya saya di Singapura berbahasa Inggeris. Jadi ada sedikit susah gitu ingin berbicara bahasa Indonesia ataupun pure Melayu. Tapi alhamdulillah kami dapat melakukannya dalam masa ni. Yes. Dan kita pun berharap yang anak-anak di Kota Batam dan juga warga-warga di Kota Batam
akan mengadakan nanti hari kemerdekaan ya. Saya mengucapkan besok saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana penerimaan kami di sini di Kota Batam, dan saya mengucapkan semoga maju jaya untuk Kota Batam. Alhamdulillah. Siap, terima kasih Kak Nur, terima kasih sudah berbagi, memberikan edukasi yang sangat baik, yang sangat berfaedah untuk masyarakat Kota Batam, terutama untuk para belia ya, generasi muda di Batam. Kita berharap teman-teman yang sudah mendapatkan informasi ini bisa menjadi surat hidup juga untuk saudaranya, untuk orang tuanya yang ada di rumah, dan jauhi narkoba dan stop menggunakan narkoba karena itu berbahaya. Demikian perbincangan dalam dialog khusus kali ini, Langkah Berani Menembus Batas. Saya Wasinait Boho bersama Kak Nur Azlinda selaku founder Ultimate Friends Singapura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.